yang bermanfaat bagi kita semuanya. Hadirin wa hadirat jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita menjadi faktor-faktor untuk kita semuanya meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang berkah atas kita yang menjalankannya. Hadirin wa hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Habib Salim Al-Haddad, pimpinan daripada Zawiyah Al-Qutb Al-Maktum. Untuk itu Al-Habib, waktu dan tempat kami persilakan dengan seluas-luasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Allahumma ahsyurna fi zumrati abil khair tijani wa amiddana bimadadi khatmil awliya'il kitmani, amin. Wa ba'du. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para muqaddam, para masyayikh, para kesepuhan, khususnya guru kita bersama Asy-Syaikh Kiai Haji Misbahul Anam, dan juga Kiai Haji Selamat Ma'arif, dan juga Kiai Haji Erwan Muhibbuddin, dan juga Kiai Haji Gus Muhammad Ibn Syekh Misbahul Anam. Mudah-mudahan para tuan guru kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya, dimudahkan urusannya, dimudahkan perjuangannya, terus tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ustaz Ahmad Halimi, dan juga para hadirin, para asatidz yang lain yang belum dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Hadirin para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan petasan yang terakhir semblep, nggak meledak, udah minder duluan. Kayaknya udah banyak banget ilmu yang kita dapat ya. Rasanya cukup apa cukup ya? Terus apa? Masih kuat nih. Hebat antum dididik sama beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Al-Fakir dapat ilmu pada siang hari ini yang banyak dari guru-guru kita. Mudah-mudahan manfaat, nambahin kita teman buat ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, apa namanya, kita udah ngeblank duluan. Tadi guru kita bilang la taghdab, Rasulullah SAW ngajarin orang kalau mau masuk surga jangan marah. Ada satu kisah inspirasi. Ada seorang nenek-nenek lagi naik kereta begitu. Lagi naik kereta, penumpang ada banyak. Tiba-tiba ada anak muda naik bawa tas, bawaannya banyak lagi. Itu dia tabrak orang-orang sama dia pakai tasnya dia. Udah ditabrak-tabrak, pada marah-marah. Ini nenek-nenek ditabrak juga, disenggol pakai tas. Dia kagak marah-marah. Penasaran ini orang. Sampai ditanya itu nenek-nenek, udah pada tahu semua ya cerita ini. Oh, belum. Yang udah tahu belakang nggak tahu aja. Kayaknya guru kita udah tahu, makanya nyengir-nyengir aja. Ditanya anak muda ini, Nek, kenapa kok nenek kagak marah? Saya ganggu, saya senggol, katanya.
Yang lain pada marah-marah semua, padahal nenek lebih tua, pasti lebih sakit. Sama yang duduk sekarang nih, kok kagak marah? Kita ceramah sampai 4, Ustaz yang benar aja ngundang penceramah sampai 4. Padahal udah tua kok kagak marah-marah, malah minta terus. Itu kan tanda ya, punya cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang apa senang? Kata Rasulullah SAW, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Kalau pengen tahu kita orang beriman apa bukan, kita pengen tahu kita orang beriman apa bukan, kalau habis ibadah inti seneng, habis ibadah, habis ngaji seneng, wajahnya tersenyum ya, keluar ngaji wajahnya senyum, kagak cemberut begitu. Nah, inti orang mukmin kita Rasulullah SAW. Wa sa'atka sayyi'atuka, kalau habis bikin dosa, bangun subuh kesiangan, sumpek, inti orang mukmin. Habis ngomongin orang, sumpek begitu. Ibu-ibu kalau habis ngomongin orang, sumpek apa girang? Tambah pengetahuan. Ternyata ngaji jangan digibah, Bu. Ngaji jangan di tukang sayur. Ngaji di pengajian kayak begini. Di sini tempatnya ngaji. Kemudian mudah-mudahan ini tanda ya kita semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini babnya bab grogi dan udah habis bahan kayaknya kira-kira. Jadi kemana aja dah nutur ya. Akhirnya itu nenek-nenek ketika ditanya kenapa kagak marah, apa kata itu nenek-nenek? Sangat bagus jawaban dia. Dek, saya kan ketemu sampean cuma sekarang dan cuma sebentar. Ketemu cuma sebentar. Ngapain saya ninggalin kesan buruk kepada orang yang saya ketemu cuma sebentar? Kan kalau saya ninggalin kesan baik, sampean ingat saya itu baik. Enak gak kalau kita semua begitu? Ketemu orang tuh ninggalin kesannya baik gitu. Datang gak ada yang dicemberutin. Tadi guru kita udah bilang, senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Gak ada yang kita tinggal. Begitu juga hidup di dunia. Hidup di dunia kira-kira lama atau sebentar? Lama apa sebentar? Usia kita paling tua tadi kira-kira 80 tahun. Betul apa kagak? 80 tahun itu rasanya udah lama apa enggak? Banget. Udah lama banget. Sum-sum aja udah sampai kering. Betul apa kagak? Udah capek. Tapi di dalam kubur ada yang udah hampir ribuan tahun di dalam kubur. Itu ya, Al-Faqih seorang Abdullah As-Samarkandi mengatakan di antara bukti cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya di akhir zaman. Kenapa itu termasuk cinta? Biar di kuburan itu cuma sebentar doang. Di kuburan kira-kira lega apa lega tuh? Sempit banget. Ada nggak orang yang kuat sampai lama? Kalau kenyataannya seperti itu sempit, nggak ada yang kuat. Makanya kita perbanyak bekal kita. Perbanyak bekal kita. Di dalam Al-Quran atau hadis Al-Quran, wa khairuz zadi fatazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Asy-Syaikh Al-Harazi mengatakan sebaik-baik bekal khairu ma yaqtani alaihi al-'abdu fi hadzal dar. Sebaik-baik bekal untuk menjadi bekal hidup kita buat dibawa ke alam barzakh kita, buat dibawa ke alam akhirat kita adalah dua hal kata beliau. At-tadallulu wal iftiqaru baina yadayillahi. Selalu merasa hina di hadapan Allah. Ini bekal paling baik. Kita kira-kira di hadapan Allah hina apa mulia? Hina apa mulia? Kenapa kita hina? Banyak banget dosanya. Betul apa kagak? Dan semuanya Allah tahu. Nggak ada rahasia antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu merasa hina di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-izzatu lillahi jami'an. Kemuliaan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu. Wal iftiqar, merasa butuh sama Allah Subhanahu. Ini bekal paling baik buat akhirat kita. Kalau kita merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kira-kira kalau kaya kita sombong apa kagak? Kagak sombong karena kita menyadari betul. Ya, kalau yang dikasih, yang kita milikin hanya pemberian Allah. Hanya pemberian Allah Subhanahu.
Dan kalaupun kita kurang daripada yang lain, kita kagak bakalan kufur. Kenapa? Kita menyadari kita lahir sama-sama kagak punya modal. Sama-sama modal dengkul. Sama kita semua modal dengkul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita disuruh merasa fakir terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya kita fakir sama ampunan Allah Subhanahu. Kalau kita terus merasa fakir sama ampunan Allah, kira-kira solusinya apa? Kita minta maaf, kita istighfar. Tadi guru kita udah jelaskan fadilahnya istighfar. Kira-kira orang yang banyak istighfar itu orang yang beruntung apa beruntung, Bu? Beruntung apa kagak? Udah bisa istiqomah belum istighfar selama ini? Belum kan? Pengen apa kagak istiqomah? Pengen bisa istiqomah apa kagak? Kita manusia dhaif. Apa yang bikin kita dhaif? Hijab kita sama Allah banyak, dosa kita sama Allah banyak. Itu yang bikin kita ya baridul kufur. Itu yang bikin kita berat banget buat ibadah. Tapi kalau kita punya guru, murabbi yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa dibikin istiqomah taubat kepada Allah Subhanahu. Bisa kita dibikin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya kan ngakunya pengen husnul khatimah. Betul apa kagak? Betul kan? Pengen husnul khatimah kita. Itu semua orang Islam bilang pengen husnul khatimah. Orang kafir juga bilang pengen husnul khatimah. Faktanya, ya, kenyataannya adalah ada seorang ulama, Syekh Al-Faqih Abdullah Al-Baghdadi. Beliau mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musfarral laun. Rasulullah sallallahu pucat pasi wajahnya. Ditanya sama Al-Ghazali Abdullah ini, apa yang menjawabkan engkau pucat wahai Nabi Muhammad sallallahu? Apa kata beliau? Malam ini ada 1.500 umat saya yang meninggal. 1.500 umat saya meninggal, tapi yang husnul khatimah cuma 2 orang kata Nabi Muhammad sallallahu. Ini faktanya. Banyak orang bilang saya pengen husnul khatimah, tapi kerjaannya menghantarkan dia kepada su'ul. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka seakan-akan udah tenang, udah berbuat baik, udah bakalan husnul khatimah, padahal mereka belum melakukan sesuatu yang menguatkan iman mereka di akhir hayat. Kita masih hidup, masih bertanding. Kita masih bertanding dan masih bebas memilih kita mau mati kayak bagaimana. Masih bebas memilih kita mau di akhirat nanti ikut sama siapa. Kira-kira rombongan yang paling nikmat di akhirat rombongan siapa, Bu? Rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rombongan paling nikmat. Para nabi pengen jadi rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen apa kagak ikut? Pengen kagak ikut kita? Betul pengen ikut. Rasulullah yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, setiap muridnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, saya yang akan mengawal mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nungguin apaan lagi? Mau ikut Rasulullah, nungguin apaan lagi? Rasulullah SAW pernah bersabda, masalul maddahina fi huquqillah wal waqi' fiha wal qa'im 'alaiha kamathal salasati rajulin yarkab as-safinah. Perumpamaan manusia atau rumah tangga deh, jangan masyarakat dulu. Perumpamaan orang dalam satu rumah tangga itu dalam orang Islam sifatnya ada 3 orangnya. Yang pertama, orang yang betul-betul menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Salat dijaga, salatnya dia jaga. Udah dia salatnya jaga, anaknya salatnya dijagain juga sama dia. Anaknya kagak salat digomelin sama dia. Ya, ini al-ghaim bi huquqillah. Orang yang betul-betul berpegang terhadap hak-haknya Allah untuk disembah. Kemudian yang kedua, dia sholat, dia puasa, tapi anaknya kagak sholat, dibiarin aja sama dia. Kemudian yang ketiga, kagak sholat, sholatnya jarang-jarang, puasanya juga tergantung tanggal atau tergantung warteg. Udah buka lagi apa belum?
Begitu. Nah, perumpamaan ini kata Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam rumah tangga orang Islam, orang isinya 3 nih. Yang betul-betul jaga syariat, yang jaga buat dirinya sendiri, yang ngelalaikan syariat. Sholatnya telat-telatan, sholatnya terlambat, puasanya juga kayak begitu. Dia puasa tapi yang membatalkan pahala dikerjain. Seperti itu. Ini contohnya kata Rasulullah SAW, kayak orang naik perahu. Kayak 3 orang laki-laki naik perahu. Wa fis safina salas tabaqat, dan perahunya ada 3 tangga begitu. Yang sholatnya Senin Kemis duduk paling bawah. Yang sholatnya sendiri aja kagak ngajak-ngajak anak, kagak ngajak-ngajak keluarga, duduknya di tengah. Yang sholat dan ngajak-ngajak yang lain duduk di paling atas. Wa ja'ala asfalahum as-saqaf fis safina. Yang paling bawah lagi sibuk ngapain? Ini perahu ada di tengah laut, sibuk bikin lubang di perahunya dia. Bikin lubang, Bu. Kita kalau naik perahu, kalau perahunya bolong kira-kira tenggelam apa kagak? Nah, kalau yang bikin lubang yang kagak sholat, yang bikin lubang kagak sholat, perahunya bolong, yang tenggelam dia sendiri, anak ngajak-ngajak. Yang tenggelam dia sendiri apa semuanya? Pengen tenggelam apa kagak? Nggak pengen tenggelam. Kalau kagak pengen tenggelam, jangan diem aja anak kita kagak sholat. Jangan diem aja anak kita kagak puasa. Jangan diem aja anak perempuan kita buka aurat. Jangan diem aja kalau pengen kita ini kagak tenggelam bareng-bareng. Yang paling atas bilang, hei jangan dibolongin. Inti ngapain ngebolongin perahu? Biar kalau mau perlu sama air gampang, kata dia. Jangan nanti kalau bolong kita tenggelam bareng-bareng. Kata yang di tengah apaan? Biarin aja bang, udah gede dia. Udah gede dia. Udah bisa bawa diri sendiri. Ada nggak orang tua yang begitu? Suaminya ngajak anaknya sholat, anaknya kagak mau bangun. Anaknya kecapean habis kerja, kata bininya, biarin aja bang, dia capek habis nonton bola, begitu. Akhirnya kalau ini main kuat-kuatan. Kalau yang paling kuat, yang paling atas, maka selamat semuanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang yang berhasil, sukses, husnul khatimah, bawa keluarganya masuk surganya Allah. Nih, orang ya'mur bil ma'ruf, yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan kepada keluarganya. Belum bisa kepada yang lain, keluarga kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum. Karena kalau masuk neraka, keluarga tuh suka ngajak-ngajak, Bu. Yaumah yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Orang bisa lari dari saudaranya. Kenapa dia lari? Saudaranya kagak sholat, dia diam aja. Saudara orang alim, dituntut nanti dia ambil kiamat. Ngajak-ngajak, Bu, saudara kita masuk neraka. Mungkin kita selamatin. Dan di Tijani ini jaminan tadi udah guru kita bilang, Rasul yang menjaminnya. Rasulullah yang menjamin, bukan cuma orang yang berbaiat tariqah ini. Anna abawai akhir hadhihi tariqah wa azwajahu wa auladahu dunal hafadah yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala idab. Semua orang yang bernadar jadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dia, kedua orang tuanya, istri atau suaminya dan semua anaknya masuk surga tanpa hisab. Ini mahal, Bu. Ini sangat mahal harganya. Sahabat aja kagak dapat ini. Sahabat aja kagak dapat jaminan seperti ini. Betul apa betul? Berapa banyak sahabat yang anaknya masuk neraka, orang tuanya masuk neraka? Banyak, Bu. Ada satu kisah, nggak tahu udah pernah disampaikan apa belum, tentang Sayyidina Umar. Udah pernah disampaikan belum ya? Agak panjang nih, dongengnya agak panjang. Udah mulai istikharah nih ibu-ibu orangnya. Terus apa jangan nih? Sayyidina Umar itu punya anak 13 di dalam kitab Nurul Absar. Dan dari istri, beberapa istri. Jadi beberapa istri. Jadi Rasulullah SAW istrinya nggak satu. Sahabat juga kayak begitu. Nah,
Nggak usah diterusin. Ntar jadi dalil. Ntar ngerember. Ibu-ibu bangun satu-satu ntar. Salli ala Muhammad. Tapi kata dia selamat yang penting lemari. Yang penting lemari. Emang begitu beneran, Bu? Enggak ya? Enggak ternyata, alhamdulillah. Salli ala Muhammad. Nah, kalau lagi salawat begitu tuh lagi nyari tuh lupa gitu. Hebatnya Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Umar itu putranya namanya sama. Kalau dari istrinya lahir anak laki-laki dinamain umpamanya Abdurrahman. Ada Abdurrahman, ada 3. Abdurrahman di istri yang kedua Abdurrahman Akbar, Abdurrahman Awsat, Abdurrahman Asghar begitu. Nah, ada satu anak beliau saking lembutnya pengarang kitab sejarah itu sampai disebut julukannya, nggak disebut namanya. Ada salah satu anaknya namanya Abu Syahmah, dijulukin Abu Syahmah. Ini hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas kata beliau, jalasna fi Masjid An-Nabawi wa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab jalis ma'ana. Kata Abdullah bin Abbas, suatu hari kami lagi duduk di masjid, ya, di emperan masjid, dan Sayyidina Umar waktu itu Amirul Mukminin duduk bersama kami. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, idja'at imra'atun wa ma'aha sabi. Tiba-tiba datang seorang wanita gendong anak bayi. Qalat, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin khudh waladan. Sayyidina Umar, nih ambil anak laki-laki ente. Kata Sayyidina Umar, dia bukan anak aneh kagak kenal. Aneh kagak kenal sama ente. Innama hadza waladu waladika. Ini cucu ente katanya. Ini cucu, ini anak dari anak laki-laki ente. Kata Sayyidina Umar, abi halalin ambi haram. Ini anak halal apa haram nih, kata Sayyidina Umar. Langsung tegas kok Sayyidina Umar. Ini anak halal apa haram? Maksudnya kok aneh kagak tahu punya cucu, begitu. Fa amma min qibali fa bi halalin wa min qibalihi fa bi haram. Dari sisi saya halal, tapi dari sisi sang laki-laki haram. Ada nggak orang berzina yang lakinya haram, yang perempuannya halal? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Ternyata ada. Kata Sayyidina Umar, jangan sembarangan dong kalau ngomong begitu kira-kira. Naam katanya. Kata ini perempuan, suatu hari ente punya anak yang namanya Abu Syahmah, kharaja ya, min sakinatil Yahud, keluar dari pemukiman orang Yahudi. Sakiran, dalam keadaan sakran, mabuk berat. Warawadan, kemudian ngelihat aneh dia lagi mabuk, ditarik aneh hatta uzmiya alaih, sampai aneh pingsan. Tuh kenapa halal buatan perempuan, dia pingsan, dia kagak tahu apa-apa, dia ditarik dibetot-betot sampai pingsan. Padahal yang laki juga kagak sadar, tapi kagak sadari gara-gara sakran, gara-gara mabuk. Akhirnya wagak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbuna ihfadna wa dzurriyyatana minaz zina wal khumur. Mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita dari perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tiba-tiba hatta satartu hamli an walidayya. Tiba-tiba hamil nih perempuan. Dipaksa lagi pingsan, tahu-tahu sadar, habis itu hamil. Saya sembunyikan hamil saya sampai orang tua saya kagak tahu saya hamil. Orang tua aneh kagak tahu. Sekarang udah lahir, mau saya sembunyi di mana lagi? Kagak ada udah. Nih, saya mau kembaliin kepada ente. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau benar omongan ente, katanya panggil Al-Gojo, kata Sayyidina Umar. Qama ghadiba, bangun marah Sayyidina Umar. Ini gambaran orang tua yang pengen anaknya masuk surga. Kita pengen anak kita masuk surga apa kagak? Sayang apa kagak kita? Sayang kan? Akhirnya pulang Sayyidina Umar, dagal bab wa fataha. Ketok pintu, dibuka pintu, wajadahu akil. Dia melihat Abu Syahmah lagi makan. Abu Syahmah ditanya sama Sayyidina Umar, walad, ente pernah mabuk di pemukiman orang Yahudi? Kaget, pucat langsung. Innahu qadim.
Ya Abi, gatubtu anha. Itu dulu Pak, ana udah tobat gitu. Ana udah tobat. Dan inti menzinahi seorang wanita, kata Sayyidina Umar. Udah lemes dah. Lemes. Ini Abu Syamah lemes. Langsung diperintahkan sama Sayyidina Umar, bawa umumkan kepada orang Madinah kisas. Dihukum ini, bisaut, mi'atu jaldah. Dicambuk 70 kali cambukan. Langsung saat itu juga putranya sendiri. Kenapa? Karena pengen masuk surga. Karena nggak ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Anak sahabat semuanya masuk surga, nggak ada. Tapi ikhwan Tijani, Rasul yang menjamin semua anaknya masuk surga tanpa hisab. Terus kita mau mengabaikan ini, siapa kita? Apakah kita udah kagak punya dosa? Udah lebih hebat dari sahabat? Nungguin apaan lagi kita untuk masuk ke taman surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna hadhihi lahaq. Ini hak, ini gambaran yang nyata, gambaran yang benar. Dipasung, dicambuk. Kata Sayyidina Umar kepada cucunya, inti nyambuk yang benar. Kalau kagak benar, saya cambuk kamu, katanya. Ini cambukan, Bu. Sekali cambuk aja pingsan. Bukan main-main. Sekali cambuk aja pingsan. Hatta balagha sab'in. Sampai dicambuk bangun pingsan, bangun pingsan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dalam riwayat ini ada kan yang mengatakan kami tidak mendengar dajjatil buka bil Madinah, gemuruh nangis di Madinah sehebat Bilal Adhan setelah bertahun-tahun. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan ini lebih dahsyat bahkan dari itu. Orang Madinah, orang Islam itu pada nangis, pada menangis, pada berhujah kepada Sayyidina Umar. Apa hujahnya dulu? Mungkin masih belum tahu, macam-macam hujahnya. Enggak. Sayyidina Umar pantang menyerah karena sayang sama anaknya. 70 cambukan selesai. Katanya putranya ini, galis ini syarbatama ya Abi. Pak, tolong dong kasih saya minum gitu. Apa katanya abahnya? In qabilallah bihadhi sawfa yatika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in syarbatan la tasma' ba'daha abada. Nah, memang hukumnya kalau lagi dicambuk tak boleh dikasih air. Nah, kalau memang diterima sama Allah hukuman ini, sehingga dosamu dibersihkan sama Allah, nanti inti bakalan ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan inti bakalan minum dari telaganya, itu lebih indah daripada saya kasih air sekarang. Pingsan lagi, dicambuk lagi, sampai di bilangan ke-80. Sampai di bilangan ke-80. Sadar, cuma bilang assalamualaikum ya Abi. Cuma uluk salam. Sadar itu cuma bilang uluk salam, tak kuat bilang apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza laqita Muhammad aqri minni salam. Apa kata Sayyidina Umar? Nak, kalau ketemu sama Rasulullah SAW, kirim salam dari abahmu ini. Wallahu khalafa Umar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqamal hudud wa qara'al Qur'an. Katakan kepada Rasulullah SAW, Umar udah jadi khalifah sekarang ya Rasul. Terpaksa Umar jadi presiden sekarang ya Rasul. Tapi ya Rasul, Umar baca Quran, menjadikan Quran sebagai landasan hukum. Tapi ya Rasul, agama hudud, betul-betul mendirikan hukum. Bahkan anaknya sendiri dihukum. Sampaikan ini ke Rasulullah. Ini bakti saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pingsan lagi ini anak. Sampai akhirnya para sahabat mengatakan, ambil, akhir. Ya Amirul Mukminin, tunda dulu. Ini kalau diteruskan mati ini nanti anak. Jangan dilanjut. Tunda dulu. Kalau mau ditunda bukan hukumnya, maksiatnya kata Sayyidina Umar. Kalau mau ditunda dulu, bukan sekarang. Dicambuk lagi sampai bilangan nangis, orang menangis. Sampai bilangan 90, uminya baru tahu. Uminya ini
Syahmah baru tahu anaknya lagi dipisah, anaknya lagi dicambuk. Datang uminya, kan bakir. Kata uminya melihat anaknya sudah terkulai, udah nggak sadar. Sisa berapa kata uminya? Sisa berapa cambukan lagi? Gal asyrah, sisa 10 cambukan. Apa kata uminya? Badaltu hajjan rijliyan min bikulli sautin. Tolong katanya uminya, setiap satu cambukan saya gantikan dengan haji, dengan jalan kaki. Saya haji 10 kali untuk menggantikan cambukan anak saya. Ini cinta ibu kepada anak. Tapi cinta ini betul apa salah? Karena melawan syariat. Badaltu hajjan wa malan kata wa kata wa sadaqatan kata wa kata. Dan saya mau sedekahkan semua harta saya. Semua harta saya, yang penting anak saya sudah cukup. Jangan dicambuk lagi, jangan siksa lagi anak saya. Ini yang menghukum abahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan sampai 100 sakat meninggal, persis sampai 100 meninggal. Yang paling sedih Sayyidina Umar, bukan nggak sedih, ditaruh di atas pangkuannya Sayyidina Umar, bersyair Sayyidina Umar, wahai anak yang seakan-akan tidak disayang sama orang tuanya, sayang nak saya kepadamu, ini bentuk sayang saya. Lebih baik kau dicambuk 100 kali di dunia daripada masuk neraka kau seumur hidup. Ini cinta saya nak, ini cinta saya. Dikuburkanlah Abu Syahmah ba'dama madha 40 ayyam fi sabahatil Jum'ah. Kata Abdullah bin Abbas, periwayat hadis ini, 40 hari dari kejadian wafatnya Abu Syahmah. Hari Jumat pagi, ja'a Hudzaifah ibn al-Yamani, datang Hudzaifah ibn al-Yaman ke Sayyidina Umar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saksinya juga. Berkata Ibnu al-Yaman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Ya Sayyidina Umar, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu al-ghulam, dan Abu Syahmah duduk di samping Rasulullah. Abu Syahmah duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ahu hullatul jannah, pakai pakaian kebesaran penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Abu Syahmah sampai sekarang dihukum abahnya. Kenapa? Masuk surga bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqri Umar minni salam ya ibn al-Yaman. Hei Hudzaifah, kirim salam dari saya kepada Umar. Kata Rasulullah SAW, qul lahu annahu ba'al Qur'an wa agamal hudud. Katakan kepada Umar, saya saksi dia betul-betul berpegang terhadap Al-Quran. Katakan kepadanya, saya saksi dia betul-betul mendirikan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjadi pemimpin. Katakan. Dan Al-Ghulam, Abu Syahmah mengatakan, qad aqri abi minni salam. Ya Ibnul Yaman, salam sama bapak saya. Salam sama bapak saya. Katanya Abu Syahmah. Apa kata anaknya? Tahharakallahu kama tahhartani. Bak, sebagaimana engkau sucikan saya di dunia, mudah-mudahan Allah sucikan engkau, katanya. Merasa disucikan sama orang tuanya, bisa kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal masuk surga ikut rombongan Nabi, mahal harganya. Bahkan Sayyidina Umar harus mengorbankan nyawa putranya biar bisa bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Fauzan mengatakan, tariqah ini adalah nikmatan lil alamin, nikmat yang agung bagi alam semesta. Kenapa? Karena Rasul as-Sadiq al-Masduq yang wajib dibenarkan memberikan jaminan kepada semua yang masuk ke tariqah ini, bahkan kepada anak-anaknya. Pengen anak masuk surga apa kagak, Bu? Tungguin apaan lagi? Ikut tariqah. Tanya sama beliau tentang tariqah ini. Tanya tentang bagaimana kewajibannya, bagaimana syarat-syaratnya. Rasul yang menjamin, jalanin insya Allah kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaat. Mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi buat kita.
آمين يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. اللهم اشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih alhamdulillah atas ilmu yang telah disampaikannya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan guru yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk akhir acara sekaligus penutup pada acara ini, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Syekhuna Misbahul Alam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.